Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Maulidiah, NIM 2402010777, kelas SIA. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 1 sampai 15 di mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini di pertemuan 1 ini kita akan bahas dasar rekayasa perangkat lunak atau RPL. RPL bukan sekedar membuat program yang meliputi seluruh proses, termasuk analisis kebutuhan, desain, coding, testing, hingga perawatan sistem atau maintenance. Nah, istilah RPL ini mulai populer pada konferensi NATO 1968, sejak itu berkembang menjadi disiplin. Nah, kebutuhan inti dari RPL ini yaitu bertujuan untuk menghasilkan software berkinerja baik, biaya rendah, selesai tepat waktu, dan juga fokus pada biaya, kinerja, dan juga waktu. Nah, ruang lingkup RPL ini mencakup requirement, desain, coding, testing, maintenance, manajemen proyek, dan kualitas software. Nah, intinya RPL adalah cara profesional dan terstruktur membangun software, bukan yang asal jadi. Nah, setelah memahami RPL, selanjutnya kita mempelajari bagaimana proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan. Nah, di pertemuan 2 ini membahas tentang software proses dan juga analisis kebutuhan. Software proses adalah alur kerja pembuatan software, perencanaan, analisis, desain, implementasi, testing, hingga maintenance. Analisis kebutuhan adalah tahap paling krusial. Kesalahan di sini berbiaya besar. Kumpulkan data lewat observasi, wawancara, dan sampel pengguna. Nah, 5 langkah analisis. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, kemudian evaluasi, permodelan, spesifikasi, review. Hasil harus lengkap, detail, dan benar. Kemudian desain sistem, desain umum atau untuk user ini, dan desain terinci untuk programmer. Itu seperti tampilan, input atau output, database, dan juga teknologinya. Nah, karena setiap proyek memiliki karakteristik yang berbeda, maka diperlukan model proses pengembangan yang sesuai. Nah, pertemuan 3 ini kita akan membahas model proses perangkat lunak. Di pertemuan ini kita mengenal beberapa model pengembangan seperti waterfall, V-model, spiral, dan juga prototype atau prototype dan RAD. Nah, masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Nah, di metode waterfall ini modelnya itu berurutan, cocok bila kebutuhannya jelas. Nah, kalau kelemahannya itu kurang fleksibel terhadap perubahan. Di V-model, waterfall plus pengujian ini terpasang ke tiap tahap, kualitasnya lebih terjamin. Begitu juga di spiral, fokus analisis resiko setiap iterasi. Ini cocok untuk proyek besar berisiko tinggi. Kemudian di prototype dan RAD untuk kebutuhan yang belum jelas, RAD untuk pengembangan cepat dengan komponen siap pakai. Nah, namun seiring perkembangan teknologi, muncul metode yang lebih fleksibel dibanding model tradisional, yaitu Agile Development Methods. Nah, Agile ini hadir untuk menjawab kebutuhan perubahan yang cepat dalam pengembangan perangkat lunak. Agile menekankan kolaborasi tim, komunikasi dengan klien, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Nah, agar sistem ini dapat dikembangkan dengan tepat, kita perlu mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Nah, pertemuan 5 ini membahas software requirements. Pada materi ini dibahas mengenai requirement atau kebutuhan sistem. Requirement atau kebutuhan sistem ini menjadi dasar dalam pengembangan
dalam pengembangan software karena menentukan fitur dan batasan yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan tersebut kemudian didokumentasikan dalam SRS atau Software Requirement Specification. Ini jenis requirement itu fungsional, apa yang dilakukan sistem, kemudian dan juga non-fungsional, bagaimana sistem itu bekerja. Kemudian masalah umumnya, requirement ini tidak spesifik atau tercampur fungsional atau non-fungsional, dan juga ini menyebabkan revisi yang berkali-kali. Kemudian setelah kebutuhan sistem diketahui, langkah berikutnya adalah memodelkan sistem tersebut. Di pertemuan 6 ini membahas rekayasa sistem dan juga pemodelan. Pertemuan ini membahas bagaimana sistem direpresentasikan melalui berbagai model menggunakan UML seperti use case diagram, activity diagram, dan juga class diagram. UML ini membantu pengembang memahami sistem sebelum memulai proses coding. Lalu dari model sistem tersebut kita dapat memulai merancang struktur atau arsitektur perangkat lunak. Nah, di pertemuan 7 ini membahas perancangan arsitektur perangkat lunak. Nah, arsitektur perangkat lunak ini dapat diibaratkan sebagai blueprint sebuah bangunan. Pada tahap ini ditentukan bagaimana komponen sistem saling berinteraksi, bagaimana data disimpan, serta bagaimana tampilan antarmuka ini dirancang. Selain melihat struktur sistem, kita juga perlu melihat sistem dari berbagai sudut pandang. Nah, pada materi ini dibahas 4 perspektif pemodelan sistem, yaitu ada eksternal, kemudian ada interaksi, ada struktural, dan juga ada behavioral atau perilaku. Dengan perspektif tersebut, kita pengembang dapat memahami sistem secara lebih ke menyeluruh gitu. Selanjutnya, kita kembali membahas berbagai pemodelan pengembangan yang sering digunakan dalam proyek perangkat lunak, yaitu yang pertama waterfall, kemudian yang kedua incremental dan RAD, yang ketiga prototype dan juga spiral. Selanjutnya, setelah memahami teori pengembangan, kita mempelajari contoh penerapannya dalam studi kasus. Nah, pada studi kasus ini dibahas sistem pemrosesan pesanan antar perusahaan atau B2B OPS atau Business to Business Order Processing System, yang merupakan sistem ini digunakan untuk mendukung proses transaksi antar perusahaan secara terstruktur dan juga terintegrasi. Kemudian alur proses sistemnya yaitu proses dimulai dari login pengguna, pemilihan produk, verifikasi data oleh bagian akuntansi, hingga proses pengiriman barang kepada pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu arsitektur berorientasi objek. Nah, sistem ini dirancang menggunakan pendekatan berorientasi objek dan UML untuk mempermudah pemodelan, pengembangan, serta pengelolaan sistem. Kemudian manfaat dari penerapan arsitektur ini yaitu arsitektur yang baik membuat sistem lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan ditingkatkan sesuai kebutuhan bisnis di masa mendatang. Nah, dalam pengembangan sistem modern, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah Agile dan juga Scrum. Nah, ini pada materi ini dijelaskan bahwa Scrum sebagai salah satu framework Agile yang bekerja secara iteratif
melalui sprint. Terdapat 3 peran utama, yaitu product owner, scrum master, dan juga development team. Nah, development team ini yang bertujuan untuk mencapai tujuan project, yang bekerja sama untuk tujuan proyek. Agar proyek berjalan sesuai target, diperlukan pengelolaan yang baik. Nah, di pertemuan 12 ini membahas tentang manajemen proyek. Manajemen proyek ini berfokus pada pengelolaan ruang lingkup, waktu, dan juga biaya. Selain itu, risiko proyek juga harus diidentifikasi sejak awal agar kemungkinan kegagalan dapat diminimalkan. Kemudian setelah software ini selesai dikembangkan, kualitasnya perlu dipastikan melalui pengujian. Pertemuan 13 ini merupakan pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian dilakukan untuk memastikan software berjalan sesuai kebutuhan. Nah, metode yang dibahas antara lain yaitu black box testing dan juga white box testing. Selanjutnya yaitu implementasi dan juga maintenance. Implementasi itu merupakan penerapan software ke lingkungan pengguna. Sedangkan kalau maintenance itu dilakukan untuk kayak perawatan gitu. Selanjutnya di pertemuan 15 ini membahas tren modern dan juga etika profesi. Pada pertemuan terakhir ini dibahas tren teknologi modern seperti DevOps, cloud computing, microservice, dan artificial intelligence atau AI. Selain mengikuti perkembangan teknologi tersebut, seorang software engineer itu juga harus menjunjung tinggi juga etika profesi, termasuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Nah, dari 15 pertemuan yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin yang mengatur seluruh proses pengembangan software secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan atau maintenance, dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pengguna. Demikian review materi pertemuan 1 sampai 15 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.